Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia. Kami dari kelompok 5, mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indah Aminatus Zuhriah MPD, akan mempresentasikan tentang jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 and society 5.0. Pada kesempatan kali ini, presentator kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ahmad Azakil Amin, Nurika Dwi Oktaviani, dan Husnul Khotimah. Pokok bahasan pada tema kali ini terdapat 4 sub. Yang pertama adalah konsep pembelajaran era revolusi industri 4.0 and society 5.0 yang akan disampaikan oleh Ahmad Azakil Amin. Yang kedua, jenis-jenis media pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 and society 5.0 yang akan disampaikan oleh Husnul Khotimah. Dan yang ketiga, karakteristik media pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 and society 5.0, serta yang keempat, kelebihan dan kelemahan dari jenis-jenis media pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 and society 5.0 yang akan disampaikan oleh Nurika Dwi Oktaviani. Baik teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, kali ini saya sebagai presentasi pertama akan membahas spesifik terkait tentang konsep pembelajaran era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Mula-mula mari kita ketahui bersama bahwa apa sih itu era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Revolusi industri itu sendiri teman-teman mula-mula dirumuskan oleh salah satu profesor dari Jerman, namanya adalah Klaus Schwab. Dia adalah pendiri dari World Economic Forum dan dia juga sebagai penulis dari buku yang berjudul The Fourth Economic Forum, yang nantinya dia berasumsi bahwa dengan adanya revolusi industri ini akan merubah bagaimana cara manusia hidup dan cara manusia bekerja, kemudian cara manusia berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mengetahui revolusi industri 4.0 ini, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah revolusi industri itu sendiri. Sejarah revolusi industri ini dimulai sejak tahun 1750 dengan ditemukannya mesin uap yang memungkinkan manusia dalam berindustri melakukannya secara massal. Nah, hal ini yang nanti disebut sebagai revolusi industri 1.0. Kemudian berselang selanjutnya 100 tahun kemudian kira-kira yang disebut sebagai revolusi industri 2.0. Ini ditandai dengan ditemukannya listrik. Nah, yang memungkinkan di mana manusia terbantu menurunkan biaya produksi. Ini terjadi pada sekitar abad ke-19 sampai ke abad ke-20 sampai saat ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah revolusi industri 3.0 yang ini terjadi sekitar tahun 1970-an yang ditandai dengan ditemukannya komputerisasi. Di sini ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang membawa manusia kepada peradaban yang selanjutnya. Dari revolusi industri 3.0 ini akhirnya muncullah revolusi baru yang nanti dengan ditandai dengan hadirnya atau ditemukannya rekayasa intelijensi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Internet of Things. Nah, disinilah nanti disebut sebagai revolusi industri 4.0. Kemudian era revolusi industri 4.0 juga disebut sebagai era cyber
atau era tanpa batas ruang dan waktu. Karena di sini sudah mulai mengkolaborasikan antara internet dan komputer. Ya, sudah adanya internet ya. Hal ini yang kemudian menuntut manusia untuk mengetahui pengetahuan dan teknologi. Kemudian memecahkan segala masalah dalam kehidupan masyarakat. Nah, revolusi industri 4.0 adalah revolusi industri yang menggabungkan teknologi secara otomatis dengan teknologi cyber. Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. Dengan industri konvensional, revolusi industri 4.0 adalah sebuah era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time, di mana saja, kapan saja dengan pemanfaatan IT, teknologi informasi. Nah, terdapat 4 desain prinsip industri 4.0. Pertama adalah interkoneksi sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Thinking, atau sering kita dengar sebagai IoT atau Internet of People. Kemudian yang kedua adalah transparansi informasi. Ini merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Nah, baru yang ketiga adalah bantuan teknis yang meliputi pertama adalah kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan. Nah, keempat di sini keputusan terdesentralisasi. Yang ini merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan tersendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Nah, kemudian kita beranjak kepada era Society 5.0. Era Society 5.0 ini adalah suatu konsep masyarakat yang memusatkan pengembangan aspek kehidupan pada manusia, atau sering kita sebut sebagai human center, dengan berbasis teknologi. Nah, Society 5.0 ini yang merupakan tatanan masyarakat menuju super smart society. Nah, jadi nanti era Society 5.0 ini sering kali dikenal sebagai super smart society yang dicetuskan oleh Jepang. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Perdana Menteri namanya adalah Shinzo Abe dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum yang tadi dicetuskan pertama kali oleh Klaus Schwab, pendiri dari atau pencetus pertama revolusi industri itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa era revolusi industri 4.0 ini ditekankan oleh masyarakat Jepang untuk memfokuskan kepada proses produksi, dan sedangkan Society 5.0 ini lebih menekankan kepada manusia atau menjadikan manusia sebagai pusat inovasi, yang nanti ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, kemudian rasa tanggung jawab manusia, dan perkembangan yang secara berkelanjutan. Nah, konsep Society 5.0 ini diciptakan untuk menekan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, yang ini sebagai obat sebenarnya dari yang diakibatkan oleh
revolusi industri 4.0 yang dianggap bahwa dengan adanya revolusi 4.0 ini dianggap manusia masih belum bisa menciptakan masyarakat hidup dengan merdeka dan menikmati hidup yang sepenuhnya. Nah, disinilah baru hadir Society 5.0. Nah, kemudian Society 5.0 ini juga diartikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia dengan menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui sistem dengan mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Nah, Society 5.0 ini menggambarkan bentuk kelima dari perkembangan masyarakat. Yang pertama diawali dari masa sosial manusia selama menjadi pemburu, yang itu disebut sebagai Society 1.0, kemudian menjadi masyarakat pertanian 2.0, hingga menjadi masyarakat industri 3.0 sampai selanjutnya hingga kepada yang disebut sebagai super smart society 5.0. Nah, kita sudah membahas tadi terkait tentang apa sih itu revolusi industri 4.0, kemudian society 5.0. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah pembelajaran pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tentu ini mengalami juga perkembangan dengan seiringnya waktu. Nah, pertama adalah hubungan antara dunia pendidikan dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, dalam dunia pendidikan, dengan beriringnya waktu, ini dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang diwajibkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai fasilitas umum untuk memperlancar pembelajaran, yang hal ini nanti harapannya adalah agar pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, melainkan berpusat kepada peserta didik itu sendiri. Yang kemudian dengan hal ini dapat mengangkat dari potensi-potensi peserta didik tanpa mengurangi dari nilai-nilai fundamental yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian perubahan revolusi industri dan society ternyata telah menjadi perubahan pula dalam proses pembelajaran. Tentu hal ini jelas sekali dijelaskan di atas bahwa dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya perubahan sosial dan revolusi industri, maka dapat disebutkan di sini bahwa pada revolusi industri 1.0 pembelajaran hanya menekatkan kepada guru. Nah, kemudian barulah kepada revolusi industri 2.0, di sini mulai peserta didik dapat menanggapi pengetahuan dan peserta didik dapat menolak pengetahuan. Nah, begitu seterusnya sampai kepada 3.0, pendidik atau peserta didik sudah dapat menerapkan model interaktif dan kolaboratif dalam penggunaan problem project inquiry based learning. Nah, di situ. Kemudian sampailah kepada nanti 4.0, nanti ini yang disebut nanti sebagai learner as connector, creator and constructive. Artinya siswa sebagai prosedur konten belajar dan guru sebagai pemandu dari sumber daya konten belajar itu sendiri. Sebagai seorang pendidik, untuk menghadapi tantangan pendidikan pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini, peserta didik tidak hanya dicukupkan dengan dibekali dengan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, atau sering disebut dengan 3R, yang ini sebenarnya adalah singkatan dari reading, writing, dan arithmetic. Nah, yaitu lebih dititik fokuskan kepada kemampuan berkomunikasi kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi, atau dikenal dengan sebutan 4CS. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, Mbak Nurika dan Mbak Husnul. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait tentang era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 and society 5.0. Di sini terdapat beberapa variasi jenis media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh praktisi pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Beberapa ahli berpendapat dan mengelompokkan atau mengklasifikasikan media pembelajaran ke dalam berbagai jenis atau kelompok. Di antaranya, Kim and Smelly membagi media pembelajaran dalam 8 bagian, yakni media cetak, media pajang, OHP, perekaman audio tape, slide and film, penyajian dengan multigambar, rekaman, video tape, and video disc, media interaktif atau komputer. Sedangkan Heineck, Molenda, Russell, and Smaldino mengelompokkan media pembelajaran ke dalam beberapa jenis, yaitu media yang berbentuk bahan cetak, visual, audio, video, komputer, multimedia, serta internet. Sedangkan Asyar membagi jenis media pembelajaran ke dalam 4 bagian, yaitu media visual, media audiovisual, dan multimedia. Lessing, Pollock, and Reigelut mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama, media berbasis manusia, yang terdiri atas pendidik, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, and field trip. Yang kedua, yaitu media berbasis cetak, yang terdiri dari buku, penuntun, buku latihan atau workbook, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, yaitu media berbasis visual, yang terdiri dari buku alat bantu kerja, charts, grafik, peta, gambar, transparasi, slide. Yang keempat, media berbasis audiovisual, yang terdiri dari video, film, program slide tip, televisi. Dan yang terakhir, media berbasis komputer, yang terdiri dari pengajaran dengan sistem komputer, interaktif video, and hypertext. Mengacu kepada revolusi industri 4.0 and society 5.0, yang dimana pembelajaran dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi. Nah, sebagai fasilitas untuk memperlancar proses pembelajaran, maka dari itu media pembelajaran PAI dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audiovisual, media hasil teknologi berbasis komputer, media hasil gabungan dari teknologi cetak dan komputer, dan terakhir media hasil teknologi digital. Secara umum, jenis media pembelajaran PAI yang dapat digunakan di era revolusi industri 4.0 and society 5.0 dibagi menjadi 2, yaitu media konvensional atau conventional media dan media baru atau new media, atau lebih dikenal dengan sebutan ICT atau TIK. Yang pertama yaitu media konvensional. Media konvensional disebut juga media non-elektronik, yaitu media yang dapat digunakan tanpa bantuan alat-alat elektronik. Nah, di sini ada beberapa contoh dari media konvensional yang digunakan pada era revolusi industri 4.0 and society 5.0. Di antaranya, media visual yang tak diproyeksikan, misalnya gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram,
pameran, dan papan info. Yang berikutnya, media cetak. Contohnya adalah buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, dan lembaran lepas atau handout. Yang kedua, yaitu media ICT atau TIK. Media pembelajaran berbasis Information and Communication Technologies atau ICT atau di Indonesia lebih dikenal dengan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Yang mana merupakan media yang menggunakan sistem informasi dan komunikasi serta menggunakan komputer sebagai sarana atau alatnya. Nah, di sini ada beberapa contoh dari media tersebut, yakni media berbasis telekomunikasi seperti telekonferensi dan kuliah jarak jauh atau telelektur. Yang kedua yaitu media berbasis mikroprosesor seperti komputer, assisted interaction, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hypermedia, dan compact video disc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Nurika Oktaviani akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik, kelebihan, serta kelemahan media pembelajaran PAI pada era revolusi industri 4.0 and society 5.0. Karakteristik adalah ciri khas suatu media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Media satu dengan media lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya pengelompokan pada jenis media pembelajaran. Karakteristik pada media bisa dijadikan tolak ukur untuk pemilihan media yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Berbagai jenis dari media mempunyai karakteristik yang unik, yang dianalisis dari berbagai sisi. Misalnya, dari sisi biaya, sasaran, sistem pengoperasian, petunjuk penggunaan, serta kemampuan untuk memotivasi peserta didik. Berikut ini dikemukakan karakteristik media pembelajaran PAI yang didasarkan pada jenis media yang relevan digunakan dalam pembelajaran era revolusi industri 4.0 and society 5.0. Pertama, teknologi cetak. Media dari hasil teknologi cetak memiliki beberapa karakteristik atau ciri khusus. Di antaranya, yang pertama adalah melibatkan indera penglihatan. Indera penglihatan menjadi salah satu ciri khas pada media cetak. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan pada media cetak bersifat verbal. Karakteristik yang kedua yaitu hanya menampilkan komunikasi satu arah. Pada penggunaan media teknologi cetak, tidak ada komunikasi antara pemberi informasi kepada penerima informasi, sehingga di sini komunikasinya hanya terjadi pada satu arah. Ketiga, bersifat statis atau diam. Media dari hasil teknologi cetak ini sifatnya tidak ada pergerakan. Keempat, prinsip dalam kebahasaan menjadi aspek penting dalam mengembangkannya. Karena pada teknologi cetak ini lebih cenderung kepada informasi yang diberikan dalam bentuk teks, maka tata bahasa sangat penting dalam pengembangan media teknologi cetak. Yang kelima, pendidik dapat mengatur ulang informasi yang terdapat dalam media. Ketika pencapaian informasi kepada peserta didik, pendidik dapat menggunakan kalimatnya sendiri untuk menjelaskan apa informasi yang terdapat dalam media cetak. Yang keenam, pendidik berperan aktif dalam keberhasilan proses penyampaian informasi. Pada penggunaan media dari hasil teknologi cetak, salah satu aspek penting adalah penjelasan dari pendidik. Kedua, teknologi audiovisual. Karakteristik dari media yang dihasilkan oleh teknologi audiovisual antara lain, indera penglihatan dan pendengaran berperan aktif. Jadi selain indera penglihatan, pada teknologi audiovisual ini pendengaran juga memiliki peran aktif. Yang kedua, informasi visual disajikan secara dinamis. Misalkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam, pada materi kisah Nabi, maka peserta didik dapat melihat video-video dari kisah-kisah para nabi. Yang ketiga, prosedur pemakaian sudah ditetapkan oleh pembuat media. Jadi bagaimana cara mengoperasionalkan media sudah ditentukan. Yang keempat, pendidik dapat berperan sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, interaksi bisa menjadi rendah antara pendidik dan peserta didik. 3. Teknologi berbasis komputer.
Karakteristik atau ciri media pembelajaran yang berasal dari teknologi berbasis komputer antara lain, pertama, dapat dioperasikan secara tidak berurutan. Kedua, pendidik dan peserta didik dapat menggunakan sesuai keinginannya. Jadi, media komputer apa yang akan digunakan bisa disesuaikan sendiri oleh pendidik pada materi yang mana. Yang ketiga, penyampaian informasi dapat disajikan dalam bentuk grafik, teks, maupun simbol. Jadi informasi atau materi pembelajaran yang diberikan bisa dikolaborasikan antara bentuk-bentuk baik bentuk visual, audio, maupun audiovisual. Dan yang terakhir, interaksi bisa lebih tumbuh antara pendidik dan peserta didik. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi dengan berbagai media, maka interaksi antara pendidik dan peserta didik bisa lebih aktif. Keempat, teknologi gabungan. Karakteristik atau ciri utama pada media berbasis gabungan antara lain, yang pertama, penggunaannya dapat dilakukan secara acak. Kedua, dapat dioperasikan menurut keinginan pendidik dan peserta didik. Ketiga, informasi yang disampaikan lebih realistis. Keempat, proses pembelajaran menjadi sangat interaktif. Dan yang terakhir, dapat mengakses sumber informasi dari berbagai media. Kelima, teknologi digital. Karakteristik dari media yang dihasilkan oleh teknologi digital yaitu pertama, harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi, ketika penggunaan teknologi digital, maka sekolah atau guru maupun peserta didik harus memiliki teknologi digital yang mendukung, misalkan komputer, laptop, akses internet, maupun sebagainya yang mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus direncanakan secara matang. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi digital tidak bisa dilakukan secara spontanitas. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, maka harus direncanakan secara matang terlebih dahulu. Ketiga, dapat dilakukan pembelajaran dengan model sepenuhnya digital atau kombinasi dengan tatap muka. Sebagaimana yang kita lakukan saat-saat ini ya, pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dengan sepenuhnya digital, menggunakan e-learning, ataupun dengan kombinasi tatap muka secara langsung maupun secara virtual. Dan yang terakhir, materi pembelajaran bisa diakses, dilihat, dan disimpan kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran ketika kita berada dimanapun, kapanpun, tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Masing-masing media pembelajaran memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Pemahaman mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan mengetahui karakteristik suatu media pembelajaran, pendidik akan dengan mudah untuk mengelompokkan dan memilih media pembelajaran yang akan digunakan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan jenis-jenis media pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 and society 5.0. Setiap jenis media pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan ketika diterapkan. Kelebihan dapat membantu guru dalam memilih media yang tepat, dan kelemahan dari media dapat digunakan untuk mendorong para guru agar lebih kreatif dalam menyampaikan materi menggunakan media lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari jenis-jenis media pembelajaran yang sesuai pada era revolusi industri 4.0 and society 5.0. Pertama, teknologi cetak. Kelebihan dalam penggunaan media cetak antara lain mudah dibawa kemana-mana, mudah diperoleh, fleksibel, serta ekonomis. Tetapi, jenis media ini menjadikan sulit untuk peserta didik yang terlambat membaca. Selain itu, penggunaan media cetak akan menyulitkan bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar yang lain, seperti kinestetik. Media cetak juga tidak dapat berinteraksi timbal balik dan hanya bisa digunakan pada satu arah. Media cetak juga cenderung dipakai untuk memenuhi ketuntutan pengajaran dan tidak mampu mengembangkan potensi anak secara maksimal. Kedua, teknologi audiovisual. Kelebihan dalam teknologi audiovisual antara lain, pertama, materi pembelajaran tersampaikan dengan jelas, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Kedua, kegiatan pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menjadikan peserta didik lebih semangat karena peserta didik tidak hanya mendengarkan materi dari penyampaian pendidik. Ketiga, peserta didik dapat melakukan banyak aktivitas pembelajaran seperti mengamati, mendemonstrasikan, melakukan, dan sebagainya.
Sedangkan kelemahan dari teknologi audiovisual antara lain, pertama harus memiliki sarana dan prasarana yang mendukung. Kedua, objek yang disampaikan tidak dapat disajikan secara nyata dan detail. Ketiga, membutuhkan waktu untuk proses persiapan peralatan. Keempat, materi yang disampaikan dapat menjadikan verbalisme bagi peserta didik, sehingga pendidik juga harus tetap menjelaskan apa isi dari materi yang telah disampaikan. Ketiga, teknologi berbasis komputer. Kelebihan penggunaan media berbasis komputer antaranya: 1. Pembelajaran menjadi lebih efektif serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran jika dioperasikan dengan baik. Kedua, meningkatkan kemauan belajar peserta didik. Ketiga, dapat mengakomodasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Keempat, materi bisa diulang kembali tanpa memunculkan rasa jenuh pada peserta didik. Sedangkan kelemahan media berbasis komputer yaitu: pertama, komunikasi menjadi terbatas. Kedua, mengakibatkan ketergantungan yang bisa berakibat kurang baik. Dan yang terakhir, minimnya interaksi sosial di antara pendidik dan peserta didik maupun di antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Keempat, teknologi gabungan. Berbagai kelebihan dari penggunaan teknologi gabungan yaitu: pertama, model pembelajaran lebih komunikatif, interaktif, dan inovatif. Kedua, dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Ketiga, penggabungan berbagai jenis teks, gambar, audio, musik dapat dilakukan. Keempat, dapat memvisualisasi materi pembelajaran yang sulit untuk dijelaskan dengan penjelasan. Dan yang terakhir, peserta didik bisa lebih mandiri dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Sedangkan kelemahan dari teknologi gabungan yaitu: pertama, pendidik dan peserta didik harus mempunyai pengetahuan tentang komputer dan jaringannya sebelum menggunakannya. Kedua, perangkat keras pada komputer yang beragam terkadang tidak kompatibel dengan perangkat lunak lainnya. Ketiga, biaya pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan cenderung lebih tinggi. Dan yang terakhir, menuntut pendidik dan peserta didik lebih kreatif dalam mengkolaborasikan media pembelajaran. Kelima, teknologi digital. Berbagai kelebihan dari penggunaan teknologi digital yaitu: pertama, pembelajaran menjadi menyenangkan, sehingga menimbulkan rasa tertarik pada peserta didik untuk belajar program-program digital. Kedua, pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, tersedianya bermacam-macam jenis sistem komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dan yang terakhir, interaksi pembelajaran menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan dari mana dan kapan saja. Meskipun media dari hasil teknologi digital menjadi media yang hampir sempurna, tetapi media ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya: 1. Pendidik perlu memahami karakteristik pembelajaran dengan media digital supaya bisa memanfaatkannya dengan optimal. Kedua, kurangnya interaksi fisik peserta didik dengan pendidik. Ketiga, penggunaan yang berlebihan dapat membuat ketergantungan. Keempat, bisa menghambat interaksi sosial. Kelima, data digital yang penting kemungkinan bisa diambil atau dicuri oleh pihak lain. Yang keenam, diperlukan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang mendukung dan membuat biaya menjadi membengkak. Kelebihan serta kelemahan yang dimiliki oleh berbagai jenis media pembelajaran merupakan suatu keniscayaan. Identifikasi kelebihan dan kelemahan media pembelajaran tersebut akan membantu pendidik dalam pemilihan media yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikian teman-teman pembahasan oleh kelompok kami mengenai materi jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 and society 5.0. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.